untuk diketahui bersama, Sobat Dinsos hadir pada tanggal 17 Januari mendatang. Nama Wayan Suwande. Bagaimana beratnya perang. Berarti Bapak dan saudara-saudara diungsikan dulu ke sekitar Mojokerto itu ya, untuk menghindari situasi genting yang ada di Surabaya, begitu Pak ya? Iya, mengadakan ikrar. Ada G30S. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinsos hadir di SIT cepat tanggap Buleleng berbanda. Selamat pagi Sobat Dinsos hadir dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Citra Ayu hari ini Senin 13 Juli 2025. Selama beberapa waktu ke depan saya akan menemani Sobat Dinsos hadir sekalian dalam acara podcast bersama Dinsos, dan kebetulan pada hari ini adalah edisi yang pertama. Baik, Sobat Dinsos hadir, tahun-tahun sebelumnya Dinas Sosial Kabupaten Buleleng telah membuat berbagai inovasi yang tentunya bertujuan agar masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan dan informasi. Dan salah satu inovasi tersebut adalah inovasi Dinsos Melawan Lupa yang bertujuan untuk menggali tonggak-tonggak bersejarah serta tokoh-tokoh pejuang yang ada di Kabupaten Buleleng, dengan harapan mempermudah masyarakat khususnya generasi muda untuk mendapat informasi tentang tempat-tempat dan peristiwa-peristiwa bersejarah yang ada di Buleleng. Sobat Dinsos hadir, satu tempat bersejarah yang telah diulas dalam program Dinsos Melawan Lupa adalah Monumen Perjuangan Buanekarte yang terletak atau beralamat di Desa Panji, Kecamatan Sukesade Buleleng. Nah, untuk diketahui bersama, Sobat Dinsos hadir pada tanggal 17 Januari mendatang akan diperingati HUT Buanekarte yang ke-77. Begitu, telah hadir bersama kita salah satu tokoh penting, yaitu Bapak Wayan Suwande selaku Ketua LVRI atau Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Buleleng, yang nanti kita akan ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang dengan beliau terkait perjuangan sepak terjang beliau saat memperebutkan atau mempertahankan Buleleng dari penjajahan, serta beliau juga akan bercerita tentang Monumen Buanekarte, juga nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh para pendahulu kita, sehingga beliau-beliau yang sudah mendahului kita membangun atau menggagas pembangunan daripada Monumen Perjuangan Buanekarte. Baik, Sobat Dinsos hadir, sekarang kita sapa dahulu Bapak Wayan Suwande selaku Ketua LVRI Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabar Bapak hari ini? Kabarnya baik-baik saja. Ya, kalau boleh saya ingin memperkenalkan diri Bapak-bapak, rekan-rekan, dan semuanya yang hadir. Saya nama Wayan Suwande, asal dari Desa Penukdukan dari Kecamatan Tejakula. Umur saya adalah, atau saya lahir tanggal 21 bulan Desember 1925. Saya adalah orang desa, orang yang jauh daripada yang pertama lah,
yang saya adalah hanya anak seorang berbekal di pendudukan. Jadi sesudah itu karena ibu saya meninggal tepat saat adik saya lahir, jadi terus terang saya tidak ikut pada orang tua karena orang tua kemudiannya kawin lagi, ya. Jadi saya ikut nenek. Namun ada seorang om saya, jadi paman, yaitu kebetulan bekerja di Singaraja. Untuk itu lalu saya dimasukkan di Singaraja di sekolah HIS, Hollands Inlandse School, yang sekarang ditempati oleh SMP 1. Dari awalnya bersama paman, terus disekolahkan di Singaraja, kemudian ikut paman ke Surabaya kan? Iya. Ketemu dengan teman. Betul, banyak. Akhirnya Ya. Bapak menghadapi situasi genting perang. Ya, Itu kira-kira usia Bapak pada saat itu berapa, Pak? yaitu perangnya tahun 41. 41 berarti Bapak 41 berapa? Potong usia 25. belasan berarti Pak ya? Masih Ya, muda ya, sekali. ya. Iya, dari awal itu nih. 16 mungkin. 16. Iya. Saya Pada saat itu udah langsung berkecimpung di dalam perang itu Pak? Apa belum. gimana dulu? Saya kan pegawai, saya kan siswa, Masih berstatus pelajar pada saat pelajar, itu, ya? pelajar. Nah, karena perang, Iya. kawan-kawan Seangkatan gitu ya? seangkatan kok balik ke Bali. Balik ke Bali semua? Iya, tapi saya tetap di Surabaya karena pamannya Masih di sana. masih di sana. Nah, jadi dalam situasi perang itu saya pernah mengalami bagaimana beratnya perang. Ya, berarti Bapak adalah saksi hidup yang langsung menyaksikan perang pada saat itu ya? Perang, itu betul perang. Oh iya. Sebab tiap malam itu Surabaya itu dibom terus oleh Jepang. Diantem terus. Wih, kami sampai kecewa. Kalau malam kemana bomnya itu jatuhnya itu. Kami tidak tahu. Ya. Walaupun Bapak pada saat itu dilanda rasa takut atau kecemasan ya karena adanya perang terus-menerus tiap malam itu, tapi tidak menyurutkan semangat Bapak untuk tetap melanjutkan studi atau sekolah di sana Pak ya? Betul. Nah, namun karena situasi perang, tentunya pelajaran pun kacau jadinya. Kendala karena Pak ya? Perang. Sebab, nah akhirnya sudah keadaan genting, saya ngajak adik-adik yang kecil itu, adik-adik anaknya omnya, sepupu berarti Bapak ya? Ya, itu untuk mengungsi. Sebab untuk tinggal di Singaraja, di Surabaya berat sekali. Kami
pergi ke namanya Krian, Iya. kira-kira dekat Mojokerto. Di sana ngoyong karena paman saya ikut sebagai pembela, jadi militer anu lah dia, militer Belanda. Di Di tengah di situasi yang sangat kacau lah dibilang pada saat itu, bagaimana perjuangan Bapak menghadapi hari-hari, ditambah lagi Bapak kan harus mengajak adik-adik yang masih kecil Iya, gitu iya, ya Pak ya. iya. Apa ada usaha-usaha tersendiri yang Bapak lakukan pada saat itu Bapak berjuang biar adik-adik bisa tetap makan nih? Iya, betul, betul, betul. Sebab yang bisa di antre kadang-kadang berasnya itu satu bokok, kan. Lalu lainnya kedelai, Oh, semacam itu. pengganti nasi Pengganti, atau pengganti beras pengganti. berarti Pak ya? Ya, jadi kami terpaksa makan itu sehari-hari. Kadang-kadang malam antre minyak, kan begitu. Nah, itu keadaan yang kami alami itu ya Pak di ya? zaman Jepang. Itulah Jepang. Baik, Sobat Dinsos hadir, tadi kita sudah mendengarkan sekilas tentang perjalanan hidup atau profil daripada Bapak Wayan Suwandi selaku Ketua LPR. Dan memang kita ketahui bersama bahwa kemerdekaan Republik Indonesia tidak bisa terlepas dari perjuangan para pahlawan. Salah satunya dari sekarang yang dibawahi oleh veteran atau Legend Veteran Republik Indonesia. Di sini di Buleleng juga ada yang namanya Legend Veteran Republik Indonesia Kabupaten Buleleng, kan Bapak sebagai ketua daripada LVRI Kabupaten Buleleng ya. Dan itu LVRI itu juga salah satunya menaungi daripada pembangunan atau daripada pembangunan monumen-monumen yang ada di Buleleng Pak ya. Salah satunya kan ada monumen perjuangan Buanekerte ya. Dan untuk mengingatkan kembali pada tanggal 17 Januari mendatang, Buanekerte adalah HUT daripada monumen Buanekerte yang ke-77. Mungkin Bapak sebagai orang yang ikut berkecimpung dalam hal pembangunan daripada Buanekerte itu bisa menceritakan sekilas tentang apa yang melatar belakangi atau apa yang menjadi tujuan dibangunnya monumen Buanekerte, agar teman-teman atau Sobat Dinsos hadir di rumah bisa tahu, bisa paham kenapa sih Buanekerte itu bisa dibangun di Buleleng. Bisa diceritakan sedikit Pak? Terima kasih ya. Untuk bisa sampai ke Buanekerte ini perlu saya sampaikan bahwa pertama karena sudah para pejuang itu sudah habis kemampuannya. Satu, dia habis karena di Tanah Aron, di sana ada pertempuran. Kedua adalah waktu ada Marge Rane. Iya, pertempuran habis sudah, senjatanya itu bukan ada ya habis karena mati kan, diambil semuanya, tidak ada. Sekarang yaitu para pejuang, apalagi pimpinan pejuang modelnya Pak Item ya, Pak Nurai namanya,
Pak Joko, ya, dan lain-lain, ya, sampai ke kesulitan. Apa langkah apa kita? Sedangkan lalu timbul mengenai terdirinya NIT, Negara Indonesia Timur, gitu. Sehingga diambil satu musyawarah, yaitu kalau tidak salah di daerah Panji, ya, di atas itu ada namanya Munduk Pengorengan, dan satu ada lain sana. Kebetulan kumpul di sana, ya, kumpul. Gimana caranya ini? Kita sudah tidak ada kemampuan, senjata tidak ada, ya. Sebab tapi Belanda itu tetap mau menyerah aja, ya. Yang banyak nanti menjadi sasaran itu rakyat. Ini yang juga dipikirkan oleh para pemimpin perjuangan. Sebab ngadog-ngadog gede. Oke, untuk Monumen Buana Kertenya itu dicetuskan oleh siapa pembangunannya, Pak? Tuh, Pembangunan Buana Kerta kita masuk hanya pembangunan. Pembangunan Buana Kerta itu awalnya itu dicetuskan oleh siapa? Pak tahu nggak kira-kira? Terus Nah, sebentar pembangunannya ya. itu seperti apa? Sebentar ya. Sudah itu diadakan musyawarah dan diadakan satu apel namanya. Apel di Desa Panji, ya, di apel sana. Apel mereka, ya, lalu mengadakan ikrar. Ya. Isi ikrarnya itu masih ingat Bapak? Hah? Isi daripada ikrar yang dibacakan atau yang diadakan pada saat ya apel itu? kira-kira ya. Kalau ya perjuangan sudah menang, ya, menang, maka akan sebagai kaulnya ikrar, ya, akan membuat satu pura republik, gitu kan, gitu. Itu. Jadi pembangunan daripada itu baru ikrar. Ikrar ya, berarti ada niat untuk membangun sebuah pura yang dinamakan Pura Republik ketika kita atau pada saat itu para pejuang sudah menang ya, kalau menang pertempuran. Hingga akhirnya berjalan waktu kan memang terbukti kita menang kan Pak ya, kita menang. Kemudian barulah akhirnya kita akan membangun pura tersebut. Bisa diceritakan Pak gimana perjuangan untuk membangun pura itu? Nah, pembangunan itu dilakukan oleh warga semua berarti Pak ya, yang masih, maksudnya pejuang-pejuang yang masih hidup pada saat itu Pak ya, yang masih bisa bertahan melewati perang itu kan? Pertama, ya, jadi ingat ya, kan ada mungkin lupa ikrar itu, sehingga akhirnya
ingat kan ikrar. Oh, kita kan punya ikrar membuat begini gitu. Nah, lalu kumpullah dia pada pimpinan pejuang itu di ini sekarang sudah tidak ada perang lagi. Sudah aman lah, Aman. kondisi pada saat itu ya. Ya, di DPRD, di ruang DPRD di sana. Nah, mulai mengadakan rencana. Pembangunan. Iya, Untuk menembus ikrar itu. iya. Lalu gimana bentuknya dan sebagainya. Itu tentunya dari ada seniman, ada lain itu kan. Berarti menyatukan pikiran di ruang rapat. Iya, iya rapat itu. Membahas tentang bagaimana bentuk, bagaimana Iya, tempat letak, betul. tata letak daripada Monumen Buana Karte, Pak ya. Terus kita beralih ke pada saat pembangunan nih, Pak. Ada tidak kendala-kendala yang dialami mungkin pada saat itu teman-teman atau lelingsir yang dulu pada saat pembangunan itu mungkin bisa diceritakan perasaan apa? Banyak, ya, banyak. Waktu itu kan kemampuan Indonesia kan kecil. Dari segi napi nih, Dana pemerintah juga kewah. Oh, ya. Kewah. Apalagi baru bangun dari keterpurukan dijajah kan. Iya. Jadi masih awal sekali kan sudah harus membangun lagi. Ya, belum lagi ada G30S. Ini lain lagi. Diancurkan lagi oleh itu kan. Jadi kacau lagi. Kondisi masih baru bangkit dari keterpurukan masih. Iya, Pak ya. betul. Terus untuk pembangunannya sendiri bagaimana Pak? Mungkin apakah masyarakat saling gotong royong? Ada, ya, betul. Biaya atau alat-alat atau makanan yang dimiliki untuk mendukung pembangunan dari Buana Karte, bisa diceritakan bagian itunya Pak? Kalau biaya hanya dia mempunyai atau itu punya dana hanya 100.000 pada zaman itu. Terus untuk pembuatannya berarti dari warga sekitar ya, Pak ya? Batu Kali dan sebagainya itu urunan semuanya. Memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar, batu apa pasir, apa segala macam. Swadaya juga berarti dari masyarakat Pak ya? Iya, itu. Jadi akhirnya terbentuklah monumen yang sangat luar biasa di Desa Panji, Kecamatan Sukesade, yang diberi nama Monumen Buana Karte kan? Iya. Kalau ada tidak Pak maksud atau tujuan dari dibangunnya dari monumen ini, apakah untuk mengingatkan bangsa kita, khususnya generasi muda, bahwa tidak mudah loh untuk mempertahankan kemerdekaan? Jelas. Memang diharapkan demikian supaya generasi muda, apalagi milenial, ya, jangan sesuai dengan katanya Pak Soekarno, jangan melupakan sejarah. Itu sejarah jangan dilupakan. Itu. Nah, ini selalu dulu itu diadakan oleh LVRI.
ya LVRI ya, itu kami kadang ke sekolah-sekolah memberitahu atau memberikan yaitu harapan kepada generasi-generasi muda. Memberikan motivasi lah. Iya betul itu yang. Tapi lama kelamaan karena dana khusus untuk itu pernah tidak ada, ya kami ditambah dengan COVID, jadi hentikan dulu begitu. Ya semoga ke depan nanti bisa lagi ya, entah dari mana kan kemungkinan untuk Buana-Kerta. Kita kembali ke Buana-Kerta, Pak. Kita kembali ke Monumen Buana-Kerta. Apa harapan atau pesan yang mungkin ingin Bapak sampaikan kepada kami generasi muda khususnya di Buleleng terkait dengan situasi saat ini? Dari kami sekali yaitu bin kembali ke masalahnya apa yang disampaikan oleh Soekarno, jangan melupakan sejarah, ya, jangan. Tapi memang buku-buku tentang masalah perjuangan sudah banyak. Dan kami dengan veteran-veteran yang ada di Buleleng sudah berusaha sedapat mungkin membangun ya yang namanya tonggak-tonggak perjuangan. Itu ada, tapi kecil-kecil kan di desa-desa itu di mana ada modalnya di Gintungan ada kan Pak ya? Iya di berbagai lokasi lah di Kabupaten Buleleng, di berbagai tempat sudah ada dibangun oleh para kelompok atau LVRI. Sekarang gimana Jadi, ini? Agar generasi muda ikut melestarikan yang sudah ada, ya Pak ya? Kan seperti itu. Artinya agar generasi muda menjaga dan melestarikan apa yang sudah ada. Begitu kan harapannya daripada memang harapan teman-teman ya. Kadang-kadang kami ya gimana ya? Kadang-kadang agak aduh pesimis, anggaplah gitu. Tapi gimana? Kalau umpamanya seperti biasanya dulu ya kira-kira berapa tahun yang lalu ya di Buleleng sedikit kali naikkan bendera itu, kok enggak anu. Di 17-an terutama ya. Iya, itu. Pesannya adalah meningkatkan rasa cinta tanah air. Nah, ya, harus meningkatkan rasa cinta tanah air. Tapi untuk diketahui ya, kalau ada Piala Dunia ya, anak-anak gede-gedenan pasang bendera, tapi luar negeri. Aduh, bendera Inggris, aduh boy. Berarti harapannya ke depan kita generasi muda adalah lebih cinta tanah air sendiri. Iya. Nah, lebih-lebih lagi kemampuan LVRI sudah makin menyusut. Kondisi usia juga Pak ya? Iya, sedikit. Memang
kalau umpamanya LVRI boleh mengambil dari luar, kan gampangan ya. Sekarang sudah sesuai dengan undang-undang, harus kalau veteran ya harus dari veteran, tidak boleh orang lain sebagai. Nah, sekarang kebanyakan sudah meninggal. Maaf ya, kalau untuk pejuang, saya tinggal. Yang lain sudah almarhum, Pak. itu dah. Ya, semoga Bapak sebagai saksi hidup atau pejuang yang ikut bantu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, terutamanya yang ada di Buleleng, kemerdekaan Mudah-mudahan Singaraja, mudah-mudahan berumur panjang. Agar apa pesan, agar apa yang menjadi harapan itu bisa tersampaikan kepada publik, kepada generasi muda khususnya, Pak ya. Ya. Oke, baik Bapak, terima kasih atas ceritanya yang sangat menginspirasi bagi kami generasi muda agar lebih mencintai tanah air, meningkatkan rasa nasionalisme seperti harapan Pak yang bisa saya serap tadi. Semoga ke depan hubungan baik antara LVRI dengan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tetap terjalin dengan baik, sehingga kami dari Dinas Sosial, Pak Kadis dari Dinas Sosial memiliki kesempatan untuk lebih mengembangkan atau meningkatkan kerjasama di antara Dinas Sosial atau Pemkab Buleleng dengan LVRI, kan begitu Pak ya. Ya, terima kasih. Jadi mudah-mudahan ya dukungan atau dari Dinas Sosial ya betul-betul yaitu mengharapkan juga bagaimana supaya kembali anak-anak muda ya, anak-anak muda itu kembali eling sebab di era sekarang memang sudah mulai terlupakan kan. Iya, karena kesibukan global ya, ini yang sama sering melupakan yang lain. Baik, Sobat Dinsos hadir yang ada di rumah atau dimanapun berada, itulah tadi kita sudah berbincang-bincang dan mendengarkan cerita daripada Bapak Wayan Suwandi selaku Ketua LVRI Kabupaten Buleleng. Beliau juga sudah menceritakan bagaimana perjalanan hidup beliau dari Singaraja merantau ke Surabaya, kemudian kembali lagi ke tanah air, kembali lagi ke kampung halaman, maksudnya sangat luar biasa sekali perjalanan beliau. Juga sudah menceritakan barusan terkait dengan pembangunan daripada Monumen Perjuangan Buanakerta. Dan di sela-sela tadi beliau juga sudah menyampaikan keinginan atau harapan beliau kepada kita generasi muda khususnya agar ke depan lebih meningkatkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, minimal memasang bendera pada saat 17 Agustus. Jadi saya Citra Ayu selaku host pada podcast hari ini mengucapkan terima kasih pada semua Sobat Dinsos hadir yang sudah menonton acara podcast SOS kita hari ini. Semoga apa yang menjadi harapan dari para veteran bisa dilakukan di kemudian hari. Saya Citra Ayu tutup dengan para mesanti Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dinsos hadir di City Gesit cepat tanggap Buleleng berbanding.